cerita gini, ada orang dulu dia ini salah satu ketua KPU daerah ya. Suatu kali sampah di kampungnya itu atau di rumahnya itu nggak diambil. Dia marah-marah dong karena dia pejabat kan. Ini gimana nih? Komplek gua kok sampahnya nggak diambil? Dia marah-marah kepada dinas lingkungan kan, mungkin koleganya atau temennya. Dinas lingkungannya, Pak, boleh dong main ke sini kami jelasin. Dia saya nggak terima, gitu dijelasin lah. Ketika dijelasin, nggak dia apa-apa. Kita ke TPA. Kenapa saya diajak ke TPA? Intinya gitulah. Bapak harus tahu, kenapa kok kami nggak ngambil sampah di rumah Bapak? Karena TPA udah penuh. Nggak ada yang bisa ngolah lagi dan nggak bisa nimbun lagi. Dan orang yang ke bagian di sekitar itu udah nggak terima. Akhirnya, karena pengetahuan dan pengalaman dan kesadaran itu, Bapak itu berubah dari posisi sebagai ketua KPU, habis jadi selesai KPU, sekarang jadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saleh Yang Soleh. bersama saya Soleh Solihun. Saya Saleh Hussein. Dan siapa nih? di sebelah kita ada sahabatnya SBY. Karena kan punya buku SBY berapa seri? 4 seri. Bekas pemred kompas.com. Terus sekarang ngeri banget nih jabatannya di Gramedia tuh Vice. Sustainability Sustainability. Dia yang harus memastikan keberlangsungan ya. Keberlanjutan segala macam. Dia juga seorang YouTuber. Silakan lihat di YouTube ada channelnya Beginu ya. Boleh tepuk tangan untuk Wisnu Nugroho. Jadi lu ini sekarang lingkungan mulu urusannya. Ya salah satunya lah, karena yang paling kelihatan kalau kita ngomong soal sustainability ya lingkungan sih. Makanya tadi jangan pakai yang plastik-plastik. Betul, jangan pakai sedotan. Kalau kita bisa mencegah jauh lebih baik daripada kita harus offset atau men-off-taker ya, atau mengambil lalu mengolah lagi. Walk the talk ya. Walk the talk. Walk the talk. Walk the talk. Karena dia ini jabatannya di Kompas Gramedia harus memperhatikan keberlangsungan perusahaan secara lingkungan ya. Jadi dia bisa mungkin tidak cuma ngomong, juga mengerjakan. Ya, betul. Tapi sebelumnya lu peduli lingkungan apa karena sekarang baru-baru ini lu peduli lingkungan? Awal mulanya gue terdorong untuk peduli lingkungan tuh ketika ada bike tour. Karena gue senang sepedaan satu ya. Itu tahun 2007, 2006 awal-awal bike tour banget tuh. Termasuk yang aktivis lah kalau orang sebut lah, bersepeda di tengah Jakarta yang panas itu gaya-gaya. Tapi jalanannya juga belum ada lagi kan? Jalanannya belum ada. Lajurnya ya? Lajurnya. Tapi emang kalau pakai sepeda di Jakarta tuh harus punya mental aktivis separuh. Kalau enggak lo habis nih, dimakan. Goyah juga, atau dimakan atau ya 2-3 minggu kelar lo. Kalau punya jiwa aktivis, ada sesuatu di luar kesusahan itu ada yang lo perjuangkan. Lu mau perjuangkan apa dulu? Waktu itu gue memperjuangkan bagaimana kita mengurangi kemacetan. Karena jarak rumah gue dari kantor waktu itu cuma 11 kilo. Jauh ya kalau buat orang biasa mah 11 kilo. Buat gue sih 11 kilo naik sepeda jauh. Udah gue hitung, kalau gue naik mobil, dan biasa gue juga kadang-kadang naik mobil itu kira-kira 45 menit. Tuh. Kalau naik sepeda, kurang lebih sama. 40 menit? 40 menit juga? Jauh itu. Tapi suasana lah, karena ini mungkin bisa dibawa ke konteksnya ada hobinya juga ya. Ada hobinya, ada apa, terus baru nanti muncul tadi tuh soal untuk ngelawan kemacetan atau paling tidak gue energinya dari badan gue sendiri nih. Gitu, tidak menggunakan energi yang lain. Kenapa? Kita kan sering komplain macet ya. Iya. Tapi komplainnya kita di dalam mobil sendirian lagi nyetir. Konyol kan? Makanya gue nggak pernah komplain macet. Terima aja. Udahlah gue nyetir. Macet gara-gara gue juga. Iya, gue nggak pernah marah-marah macet. Ya udah. Itu awal-awal soal lingkungan. Tapi yang berikutnya juga karena gue ngeliat kalau kita nggak peduli ini,
kita akan mewarisi hal yang jelek ya ke generasi berikutnya. Misalnya gue kemudian di rumah tuh pasang solar panel. Oke. Ya hal yang simpel yang bisa gue lakukan apalah gitu, nggak harus menuntut orang. Seluruhnya rumah lu sama solar panel apa masih ada PLN-nya sedikit? PLN tuh punya aturan bahwa kita nggak boleh sepenuhnya. Ya, nggak boleh. Jadi kita melakukan memenuhi aturan itu. Gue pakai yang optimal yang bisa gue lakukan. Jadi dari daya yang gue langganan sama PLN 5.500 kayaknya, gue terpasangnya itu 4.000. Yang dari solar panelnya. Sisanya berarti? Sisanya gue ambil dari PLN. 1.100-nya itu? Iya, kalau gue butuh. Oh, kalau kan itu produksi cuma siang doang nih. Ya. Jadi kalau siang itu, ini sejak 2020 gue pasang. Dia gue kebutuhan siang itu kira-kira cuma 1.200-an, 1.300 watt kebutuhan kalau siang. Gue produksi siang bisa sampai 2.000. Oh. Bisa 20.000. Iya. 1.800-an lah rata-rata itu. Ada sisa tuh Nyimpen. yang nggak gue pakai. Nah, gue nggak nyimpen. Nah, gue jual ke PLN. Ah, gitu Itu lah. masih ada, tapi sekarang aturan udah nggak ada lah. Serius? Udah berubah lagi. Jadi, nah gue masih bisa kalau gue untuk produksi siang itu banyak. Masih nyimpen nih ya di simpen baterai. Nggak ke baterai, ke PLN. Ke PLN ya? Langsung gue jual otomatis ke PLN. PLN beli gue sebagai penyedia energi. jadi lu malah dapet duit dari PLN? Dapat duit. Tapi gue pakai lagi ketika gue malam. Kan malam gue nggak bisa produksi. Iya. Jadi kebutuhan malam yang nggak gue bisa pakai solar panel karena gue kan nyimpan di rumah kan nyimpan di PLN. Gue beli ke PLN. Jadi bolak-balik kayak ACDC lah. Kita dapat A, lalu kita simpan di PLN. Lalu habis dari situ kalau kita pakai malam kita pakai. Emang teknologinya harus nyimpen di PLN? Kalau nggak juga. Tapi secara ekonomi, secara kerumitan kalau kita di rumah dan secara resiko itu lebih baik jangan kita yang nyimpan. oh daripada kita masang lagi alat buat nyimpen gitu. Mending PLN. Tapi belakangan kayak PLN berubah lagi deh aturannya. Dan itu kayaknya yang membuat nggak tahu nih teman-teman PLN mungkin perlu merevisi lagi deh. Kalau pengen energi kita itu makin bersih dan masyarakat bisa berpartisipasi dengan solar panel, harusnya aturan dimudahkan. Iya. Dengan cara yang pertama ya? Tapi yang pertama itu menurut gue lebih. Iya, ya udah, lu kelebihan lu taruh di sini. Produsen, kita kita jadi produsen benar. Nah bisa jadi orang-orang tetangga gue itu lah beli listrik dari gue. Karena lu yang nyaruh ya. Langsung disalurkan di situ. Oh. Itu awal 2020 lah itu ya. Berarti udah 4 tahun lu pakai solar panel. Dan itu kalau dari sisi ya tadi yang gue tackle awal kan sebenarnya gue ngomong soal lingkungan tapi gue kok kayak merusak lebih banyak juga gimana caranya mengurangi. Salah satunya yang tadi sepeda, lalu banyak aktivitas yang nggak mengotori, lalu solar panel itu salah satunya kan dia lebih biru, lebih green ya, lebih baik lah untuk bumi dibanding misalnya batu bara atau hal yang lain. Tapi mahal. Nah itu kayak resiko deh. Jadi kalau pemasangan awal aja lah sebenarnya. Ya, salah satunya. Awal. Konsekuensi dari kita instalasi awal. Karena belum banyak yang berapa mahal tuh? Jangan-jangan udah murah ya sekarang. Karena kayaknya udah lebih banyak. Udah lebih banyak. Kalau iya, dulu kayaknya 1-2 perusahaan nggak sih? Iya, sekarang banyak banget. Nah, penyedia. Tapi karena banyak banget. Nah, kayaknya penyedia energi kita terus kemudian membatasi. Kalau itu terjadi kan power plant kita bisa idle tuh. Oh iya, enggak. Lu dulu berapa masang? Apanya? Angkanya? Iya. Ya 10M lah. Wah, 10M lu kira mau bikin pembangkit tuh gila. 10M. Kata gardu atau komplek. Gue jualan dong berarti. Buatan komplek gue. Ya mahal relatif lah ya. Itu kan bagian dari konsekuensi gue mau melakukan sesuatu ya mahal dikit ya resiko lah atau konsekuensi. Waktu itu 60-an. Secara ekonomi kalau dihitung misalnya nih lu keluar 60 dengan orang lu biaya listrik sebulan biasa, dengan iya jatuhnya gimana? Di awal-awal bahkan sampai sekarang gue biasanya tanpa PLTS itu sebulan tuh menurut laporan Menteri Keuangan di rumah itu 1,3 1,4 AC 3 anak-anak 3 ya 1,3 setahun 12 anggaplah kalau satu aja udah 120 lah. Nah, kalau dia masang 60, nah berikutnya setelah panel? Setelah panel gue pasang, itu sebulan tuh rata-rata 400. Lumayan motong sejutaan ya? Iya, hampir sejutaan lah. Berhemat 60% lah kita potong. Berhemat sejuta dalam setahun berarti menghemat 12 juta. Berarti baru balik modal 5 tahun. Iya, ini baru mau 5 tahun. Baru mau balik modal. Nanti lu baru merasakan setelah 2025 keuntungannya. Gue berpikirnya nggak gitu.
Gue pikirnya lebih ke lingkungan. Jadi nggak ekonomi. Kalau ekonomi ya sudahlah itu ada efek aja. Karena memang motivasi lu bukan ekonomi. Kalau ekonomi, tadi gue bilang, taruh di gardu komplek, semuanya pakai. Kalau gue kan mikirnya ekonomi. Ayo yang pakai. Kalau gue kan mikirnya ekonomi nih. 5 tahun baru BEP. Nah, tahun ke-6 baru lu merasakan keuntungannya kan. Kalau dalam konteks karena lu motivasinya lingkungan. Iya. Kalau motivasinya ekologi bukan ekonomi. Tapi itu efek menurut gua. Artinya mungkin kita akan invest kelihatan berat atau mahal di depan, tapi dampak di belakangnya bagus. Itu juga kalau kita ngomong soal lingkungan. Kayaknya sekarang kayak berat banget melakukan A, melakukan B. Tapi kalau nggak kita lakukan, nanti efek ke belakangnya tuh bisa jelek. Tapi kalau kita berat di awal, mungkin belakang-belakangnya, misal kayak solar panel, kita baru merasakan efeknya, manfaatnya. Minimal anak-anak lu nanti kalau punya rumah sendiri, kayak bapak gua aja lah, pasang solar panel gitu, mungkin ada. Atau pakai rumah bokap gua aja. Pak udah nyimpen berapa? Oh gitu. Itu langkah-langkah yang tadi lu sebut, walk the talk itu. Iya. Dan juga misalnya, ada yang sering nanya, lo kan mobil udah 14 tahun nggak ganti-ganti ini itu. Iya. Itu salah satu sih kalau mau dikasih makna atau apa kayaknya, ya gue ngerawat gitu, nggak harus ganti beli mobil. Itu kan industri mobil membuat karbon juga banyak banget. Itu emisinya, Mini mobil tua kan suka Kan kita pakai yang emisinya rendah dan ada aturan di undang-undang kan juga kita uji juga kan. Di knalpotnya itu kita cek. Jadi mobil lu meskipun tua nggak emisinya aman. Kan ada aturan juga itu. Membuat kita di satu sisi itu ada isu, tapi sisi yang lain kalau gue misalnya tiap tahun ganti mobil, padahal mobil elektrik lah misalnya, elektrik lah. Elektrik, gue masih belum ya. Mini elektrik maksudnya. Ada juga sebenarnya. Kurang klasik dong kalau Mini. Bentuknya ini. Tapi proses untuk memproduksi itu kan. Iya. Kita tadi ngomong soal jejak karbon itu kan lu memproduksi baterai listrik buat mobil aja lebih merusak lingkungan daripada. Dikembalikan lagi dengan konsep awal berarti dengan penggunaan surya panel. Emang berat di awal. Gitu aja, selesai kan? Bener gak? Iya, hidup kita kayaknya berat di awal semua deh. Iya, gitu aja lah. Kalau dulu awal kita melakukan sesuatu kayaknya berat gitu. Tapi kalau udah mahir kan kayak enteng aja. Soalnya kalau tampil kan kayak juga slow aja kayaknya. Lo kayak persiapan tapi udah mahir banget kan. Kelihatannya. Padahal mulus juga. Padahal diare. Diare. Berapa kali harus berak dulu kan. Apalagi yang sekarang menarik berarti ya dalam konteksnya soal sustainability ini. Terlepas sekarang udah banyak teman-teman lebih mandiri, sadar, terus udah ada banyak pengelolaan dengan konteks plastik. Misalnya salah satu yang paling banyak ditemuin gitu ya di lingkungan kita. Ada kedepannya gitu misalnya atau apalagi yang menarik ya sekarang dalam konteks itu. Gitu. Kalau gue ngelihat dalam setahun terakhir itu kesadaran yang terkait keberlanjutan ESG tadi ya. ESG itu apa? Environment, sosial sama governance. Itu makin bagus kesadarannya. Kesadaran perusahaan, personal juga, individu juga mulai muncul. Itu yang menurutku potensi yang baik untuk kita melakukan hal-hal yang kita anggap punya keberlanjutan atau sustainability. Misalnya kemarin tadi gue ceritakan kemarin gue barusan ke Get the Fest untuk bagaimana mereka menggelar festival pakai energi yang dari plastik diolah jadi solar atau bensin atau minyak tanah untuk menghidupkan lampu, membuat soundnya itu bisa bekerja, panggung dan sebagainya, dan itu ternyata bisa. Dan ini kalau misalnya ini jadi kesadarannya, tadi kan awalnya kesadaran ya, kalau kesadaran itu makin meluas dan ini di ruang-ruang yang dipercakapkan, gue kok optimis ke depan makin banyak inisiatif-inisiatif yang tadi awalnya mungkin berat. Ngapain sih kemana-mana buat tumbler gitu, kayak aktivis banget gitu. Mari. Tapi itu kalau udah kebiasaan, lo bisa mencegah setiap hari buang plastik 2 lo. Tapi masalahnya kalau kita beli tumbler, isi airnya beli botol mineral juga. Kan isinya di rumah lah atau di kantor. Di rumah kan enggak, begitu lo pakai galon itu kan sustain. Dia tidak akan kalau kita keluar kadang-kadang gitu, bawa tumbler, kita keluar mau beli air mineral. Mentok ya? Iya, harus diisi lagi. Kita ke restoran-restoran kalau di luar negeri kan bisa minta air putih doang kan. Ada tap water. Di sini kan
air putih bayar. Dari botol juga, ya, pindah-pindahin juga. Nah ini emang pentingnya semua punya kesadaran yang sama. Lalu kemudian masing-masing titik itu melakukan perannya. Ya kayak misalnya nih, Sejuk nih gue saranin nih. Silakan. Misalnya nih, dia punya water station di sini. Sehingga orang bisa mengambil itu. Sementara yang lain ya beli lah. Atau dengan poin lah. Misalnya lo punya poin, atau lo kalau pakai tumbler lo dapat poin ke sini. Itu program kan? Oh cakep lah itu. Iya, masalahnya gitu kalau kita minum atau makan di resto. Kita nggak bisa tuh isi air putih dong dengan harapan mengurangi plastik lah. Dia pun bakal ambil dari plastik, ditaruh di situ kan. Kalau nggak ya, karena nggak ada yang air gratis di resto tuh, jarang yang minum air putih gratis. Atau harganya dikurangin. Kalau mau level nggak radikalnya ya, kalau water station kan lo harus cost tambahan. Tapi misalnya kalau air mineral biasa lo jual 15.000, kalau pakai tumbler dengan volume yang sama, misalnya cuma 5.000, lo orang itu encourage orang untuk buat tumbler. Dia tinggal isi ke galon aja ya, galon. Dan dia kan nggak memproduksi plastik, nggak memproses plastiknya. Kecuali emang kita sadar nanti ini diproses untuk jadi sesuatu yang lain. Berarti Kompas Gramedia tuh ada di tangan lu itu, beban buat sustain buat keberlangsungan yang paling bawel ya. Ya, lu lihat. Ya, gua kan paling bawel tapi bukan di tangan gua lah. Gua tuh kayak enabler aja, memungkinkan unit-unit itu melakukan apa yang gua sadari atau apa yang kami sadari untuk kebaikan. Iya, berarti kan apa? Lu megang apa berarti harus supaya sustain sama lingkungan tuh? Apa aja? Kompas.com, Kompas TV, Kompas Cetak, Kontan, Sonora, Smart FM, lalu Motion, lalu Grid, Hai, National Geographic, let's say apalagi tuh. Kalau Gramedianya beda, toko buku Gramedianya nggak? Belum. Itu kita punya pilar yang berbeda. Di Kompas itu ada pilar media, namanya KG Media. Oh, ini lu KG Media. Seluruh KG Media. Nah, kalau di KG-nya sendiri ada lagi jabatan lagi, lagi. Tapi belum dimunculin. Belum dibentuk. Lu tuh baru jabatan ini tuh. Jabatan baru banget. Di Kompas Gramedia tuh. Di Kompas Gramedia bahkan di banyak perusahaan kayaknya nggak ada. Ada berapa orang di tim gua? Karena gue sifatnya enabler, gue mengkoneksikan unit-unit. Oh, dari yang tadi yang disebutkan tadi. Sekarang lagi bajak temannya dia nih, si Dipan. Siapa? Dimas. Oh, Dimas. Unpad kan? Iya, kemarin gue ke Jogja sama dia, belajar bagaimana sebuah festival bisa sustain tuh dalam konteks bisnis tapi juga lingkungan. Oh, dia lu ajak ikut tim lu. Dia memiliki intensitas minat yang tinggi soal sustainability. Oh, bahkan dia belajar soal itu, istrinya juga kuliahnya itu. Di Wah, rumah tuh obrolan pilotoknya tuh ngomong soal lingkungan. Pusing banget ya mikirin lingkungan, aduh. Nah, menarik. Menurut gue menarik. Gue juga bisa sambil gue coba nyantai kok. Sebelum lelang. Sambil makan. Oke. Nah, kok gue juga tertarik karena sebenarnya punya kesadaran ke sana itu karena hampir semuanya kan material base. Material base. Ya, jadi ketika ada material base, pertanyaannya adalah kita dari sisi kreatif gitu ya, dari teman-teman entah seniman atau memang ada di industrinya gitu ya, atau bahkan tidak di industrinya sekalipun, karena semua itu material base. Jadi bisa dibilang bahwa kalau misalnya dulu gue ngelukis, lo masih ngelukis lah? Iya, wah gila lo masih produksi sampah aja. Kan udah banyak ini. Gitu. Terus apa jawaban lo? Itu tidak membunuh gua untuk melukis. Yang membunuh gua untuk melukis waktu itu Sujoyono bilang, kalau dulu dipakai buat gerbang untuk revolusi, sekarang hanya untuk keindahan di rumah-rumah orang-orang kaya. Itu yang dan apartemen. Gua stop. Nah, itu kan memang duitnya dari situ. Bukan, tapi akhirnya pertanyaannya harus sederhana, bahwa yang namanya seni lukis ini, bahwa dia harus ketika dia hadirnya dari edukasi, dia harus kembali lagi ke edukasi. Makanya ketika gue membuat sebuah karya itu adalah untuk edukasi. Untuk mengedukasi sebenarnya. Ini mirip Oke. Nah, agak idealis dan berat. Lo harus sengsara dulu kan? Iya.
Tapi anak IKJ rata-rata gitu. Iya kan? Kayak menolak kaya anak-anak IKJ kan kayak aduh, kayak Padahal bisa ya. iya malu anak-anak IKJ. Anak-anak IKJ kan itu kayak nggak mau kelihatan kaya gitu, padahal kaya gitu, nggak mau tuh kayak harus terlihat gembel. Jadi dari situ baru ada konteks material base yang kalau dia plastik dia bisa jadi papan bisa jadi bangunan, papan bisa jadi base buat melukis, bahkan dicairkan lagi, bahkan dia bisa jadi cat, bahkan bisa diadu sama cat produksi Eropa, dan seterusnya. Lingkar ya? Iya dong. Nah, logikanya ekosistem. Kalau kita pakai bahasa ekosistemnya biologi aja lah, dari tadi disebutin, itu kan tadi bahasa yang sangat asing dulu. Iya. Bahwa itu cuma kita ketemu di sekolah-sekolah. Ya, sekarang pengalaman harian sih. Nah, sekarang jadi pengalaman harian bahwa ekosistem yang kita lihat itu ternyata sekarang saling terhubung. Nah gitu. Nah makanya ketika material base itu, gue jadi tertarik sebenarnya soal sustainability. Nah makanya ketika dulu gue jadi artistic directornya misalnya sebuah Sondrenalin, percobaan tuh mulai, yuk kita bikin air minum gratis. Masa sih? Water station ya? Masa sih gini semua di festival tuh harus ngeluarin duit? Itu sih kalau gue. Jadi ceritanya mau ngelawan ekonomi nih konsepnya, padahal enggak. Kalau gue bilangnya gini doang, itu mah artistik doang sebenarnya. Air minum, gue pengen ada artistik, gue bikin karya yang orang tuh minum gitu loh. Gimana caranya? Bikinlah water station. Yang keren, yang bagus apa. Orang datang suruh bawa tumbler, bawa kita nggak bisa, nggak ada lagi. Nggak ada obatnya loh. Nah sisanya, boleh lo belanja pakai duit. Nggak melulu, karena satu lagi, ketika gue misalnya ke warteg. Kita makan ke warteg deh, Leh. Pak, mau air minum dong? Nggak bayar. Tawar ya? Iya, kok gue ke resto ke festival apa? Anjir, harus bayar semuanya. Ini harus dikapitalize semua ya, anjir. Gue gitu. Makanya bisa kali ya kalau kita mau lawan-lawan dikit ya, gitu. Jadi tadi tuh mental aktivismenya itu melawan kapitalisme loh, bukan. Sebenarnya bukan melawan ya. Boleh nggak ya gue gangguin? Gue pengen, gue harus ganggu. Ini kursinya gue mengganggu. Jadi hidup mengganggu itu, establishment. Ini ada kutipan yang menarik nih. Hidup itu perlu gangguan supaya apa? Kesadarannya dibangunkan. Kalau kita nggak sadar, hidup kita tuh kayak jam koma. Jadi kita tiap hari selalu tiba-tiba begini, tangan masih gini nih. Itu jam koma. Kesadaran harus dibangunkan. Kawan Pak Aswan bernyanyi. Lo pernah punya pengalaman nggak, Le? Kesadaran yang lo kayak udah sadar tapi sebenarnya nggak sadar. Pulang sambil ngantuk tapi sampai rumah juga. sering. Gue ngalamin itu situasi. Gue udah tahu jalan nih ngantuk-ngantuk gitu, tiba-tiba sampai juga. Itu kesadaran kita kayak udah. Soalnya jam 9 udah tidur sekarang. Gitu ya? Itu gangguan-gangguan itu penting dimunculkan. Emang harus diganggu. Jadi emang pas pas temen lu bilang, lu masih ngelukis sampah, lu masih bikin sampah aja. Sembarangan, lukisan gua bukan sampah, karya seni. Wah ini. Yang ngomong angkatan tahun 80-an IKJ juga, jadi sama aja sebenarnya. Masih bikin sampah aja nih. Jadi emang akhirnya ke situ arahnya. Ya. Tapi memang lagi-lagi ya kalau pas awal-awal dari di ruang rupa, misalnya di Good School, apa segala macem, udah ada kesadaran ke sana, udah ada water station di mana-mana, terus kita ada rekanan temen anak Serum, salah satunya MG, sekarang lagi sekolah lagi di Belanda. Nah, dia juga menarik. Dia bikin Stufo Lab itu yang bikin tas dari band. Ketemu di acara itu. Tebing Breksi. Dia lagi banner-banner atau apa. Dia bikin project operasi plastik. Sampah-sampah politik itu loh. Ya, dari kampanye-kampanye itu terus dibikin bener Stufo itu. Mana gua ketemu. Cuma masalahnya kayak kadang-kadang yang kebijakan-kebijakan yang bilang peduli lingkungan tuh menurut gua kadang-kadang nggak praktis, kayak misalnya nggak boleh ada kantong plastik di minimarket. Kita jadi boros beli kantong plastik. Terus kadang sejak nggak ada kantong plastik di minimarket, gua kalau mau naruh sampah di rumah bingung nyari plastiknya. Dulu kita ke minimarket, sampah plastiknya buat sampah. Jadi abis belanja, udah gua kumpulin sampah plastiknya, jadi di tong sampah gua pakai kantong bekas minimarket. Sekarang gua harus beli kantong sampah. Karena gua udah nggak ada lagi kantong-kantong plastik bekas minimarket. Dulu mah kan nggak perlu keluar duit buat
Kantong sampah. Iya, sekarang harus beli kantong sampah berapa bulan sekali. Jadi malah keluar duit lagi. Nah ini kan plastiknya jadi malah kita beli plastik. Kayaknya ada solusi banyak deh. Kayaknya di komplek gue juga udah mulai gitu ya. Bukan mulai, sorry. Dari tahun pertama bahkan. Waktu itu udah ada bank sampah. Menarik. Itu kan proyeknya Jepang Indonesia ya. Iya, cuma maksud gue di rumah kan harus tetap sampah-sampah harus ditaruh di plastik. Kalau gue punya solusi buat lo ya, Apa? dan itu udah gue praktekkan 2 tahun terakhir. Yang membuat kita harus memasukkan sampah di plastik karena sampah basah biasanya. Iya. Dipisah. Gue olah sendiri sampah Diolah. basah. Istri gue tuh tiap pagi tuh kayak tanda petik kayak pemulung. Jadi sampah-sampah basah itu ditaruh di kita punya ember khusus, diaduk, terus kan muncul itunya tuh apa kayak maggot-maggotnya tuh akhirnya dia yang mengolah itu dan kemudian jadi pupuk tuh akhirnya. Setelah 2-3 bulan, jadi kita punya 3 ember. Nah, sampah keringnya kita tuh nggak perlu pakai plastik. Kita tumpuk-tumpuk aja, misalnya lo belanja dari marketplace gitu kan. Kan udah pilah nih, oh ada kardusnya, ada plastiknya. Kan tuh kering semua tuh. Nggak jijik juga lo milah-milahnya. Nah, gue biasanya itu gue tumpuk sendiri. Kalau udah kumpul misalnya seminggu, gue taruh depan rumah, gue tulisin silahkan diambil. Karena di rumah banyak yang lewat tuh, entah pemulung atau apa. Dan dia senang. Wah makasih Pak ya karena udah dipisahin. Udah rapi ya. Bahkan tukang sampah yang tiap pagi datang itu ngambil itu karena dia juga menjadi off taker untuk itu. Nah sampah basahnya ya kita punya wadah yang kayak ember itu kita olah. Jadi sebenarnya nggak butuh plastik. Ya kalau mau terpaksa ya ada plastik-plastik yang kita pakai untuk misalnya yang kita nggak bisa pilah lagi ya. Itu kalau untuk cuma rumah tangga basah dan kering sebenarnya ada solusinya. Cuma kan jijik juga kan kita, aduh kuah-kuah atau apa bekas sayur apa. Nah itu tuh biasanya dipakai lagi sama teman-teman lah ya buat apa tuh biasanya kayak pembersih piring sekarang apa segala macam itu udah pakai itu ditambahin jeruk ditambahin apa gitu lah jadi ditaruh di tempat udah nggak pakai deterjen. Kalau yang basah-basah yang air itu biasanya taruh di atau di basin itu dibuang di situ. Tapi ketika kering misalnya sisa nasi atau sisa mie atau apalah paling makan banyak di rumah pas tulang-tulang atau buah-buah makin beragam sampah basahnya itu makin bagus buat pupuknya ternyata. Ya berarti kita harus ada usaha buat ngolah. Iya, karena kalau enggak nanti ujung-ujungnya adalah kita punya TPA yang menggunung-menggunung. Ya, kayak kita gini, kita punya tanggung jawab tapi kita mengabaikan tanggung jawab dan melempar tanggung jawabnya ke tempat lain. Satu saat kalau yang tempat lain nggak mau bertanggung jawab, terus gimana? Itu kan persoalan di kita tuh harusnya. Gue punya satu kisah gini, ada orang dulu dia ini salah satu ketua KPU daerah ya. Suatu kali sampah di kampungnya itu atau di rumahnya itu nggak diambil. Dia marah-marah dong karena dia pejabat kan. Ini gimana nih? Komplek gue kok sampahnya nggak diambil? Dia marah-marah kepada dinas lingkungan kan, mungkin koleganya atau temennya. Dinas lingkungannya, Pak, boleh dong main ke sini kami jelasin. Iya saya nggak terima gitu, dijelasin lah. Ketika dijelasin, nggak dia apa-apa. Kita ke TPA. Kenapa saya diajak ke TPA? Intinya gitulah. Bapak harus tahu, kenapa kok kami nggak ngambil sampah di rumah Bapak? Karena TPA udah penuh. Nggak ada yang bisa ngolah lagi dan nggak bisa nimbun lagi. Dan orang yang ke bagian di sekitar itu udah nggak terima. Akhirnya, karena pengetahuan dan pengalaman dan kesadaran itu, Bapak itu berubah dari posisi sebagai ketua KPU, habis jadi selesai KPU, sekarang jadi apa? Off taker sampah. Ngurus-ngurusin sampah warga. Jadi ada kesadaran baru dan sekarang ada bisnisnya. Nah Bapak itu, ini mau gue wawancara juga sebenarnya belum waktunya. Dia menjadi off taker sampah G20 kemarin. Banyak banget dong. Iya dia jadi semacam bisnis baru. Karena dia muncul dari kesadaran kalau semua sampah yang nggak kita pilah atau nggak kita olah sendiri dilarikan ke tukang angkut sampah dan larinya ke TPA. Mau butuh berapa gunung lo untuk bisa menampung sampah lo. Sampah kan tanggung jawab lah. Tapi kalau di Jepang kan biasanya gini juga. Kalau itu value yang Jepang menurutku bagus. Di public product transport itu mereka nggak ngasih tempat sampah. Iya, susah banget apa? Supaya sampah yang lo hasilkan tanggung jawab lo. Jangan kasih orang lain sebagai pengambil tanggung jawab. Makanya orang Jepang itu sangat sadar itu sampahnya dimasukin lagi. Iya, di jalan raya nggak ada tong-tong sampah ya. Tapi memang secara kultural juga mereka udah memilah. Iya di awal mereka tuh menyimpan. Cek dari semua kendaraan, mobil, apa segala mereka tuh bikin tempat penyimpan ada sekat-sekatnya. Ya, itu Jepang banget tuh ya. Rapi apa. Nah, jadi kalau sampah makanya sebenarnya kalau festival salah satunya Fuji Rock ya, bisa dicontoh kayak. Iya, bagaimana dia mengelola. Gila ya. Sumpit di mana? Iya.
Tempat Yang ini kan di mana? ditaruh Semua. Masing-masing punya off-takernya. Ada sampah sumpit, Ya. sampah kardus, Sampah puntung, Untung apa semua? sampah kain kalau ada. Atau sampah Orang juga ada sampah orang. Masyarakat atau berarti sampah masyarakat nih. Tapi emang itu harus ada kesadaran yang panjang dan semua harus rela agak ribet dikit lah. Atau Ada yang bahkan ngambil mungkin peranan itu ada juga. cost-nya ya. Ada yang ngambil juga peranan itu. Ya gue nggak serahkan mungkin- sama lu lah. Enggak, gue menyerahkan ke gue, tapi gue ingin nyolek orang-orang deket gue dulu. Lu ngelakuin itu. Gue udah tenang setidaknya lu udah bergerak. Gue ikut mendoakan. Lu aman, sampah udah banyak nih, gitu. Ya, gue bilang, udahlah. Udah ada Indo yang ngurusin lingkungan nggak apa-apa. Gue ikut menyemangatin aja. Tapi Gue benar, males benar. Iya. nambah-nambah urusan. Tapi sebenarnya menarik ada kesadaran-kesadaran yang baru sebenarnya. Baru-baru muncul juga kan terakhir-terakhir dalam artian kayak misalnya gini deh. Kan ada sistem apa namanya blacklist atau di ban atau apa karena misalnya punya isu sesuatu hal gitu yang berhubungan dengan sosial. Cancel Misalnya culture itu cancel ya. culture inilah gitu. Nah, ada momen lah nantinya lah konteks sustainability dan jadi environmental pijakan. itu jadi pijakan lah. Jadi kayak tiba-tiba Soleh buang sampah cerita dari mobil nih plastik cepret ada orang lihat kena lu Iya, Cancel. gue nggak mau lagi nonton. Nah, misalnya, filmnya Soleh, karena misalnya. Soleh tidak peduli pada lingkungan gue, misalnya. Nah, tapi karena itu sosial kan, ininya kan, impact-nya kan. Menurut gua rujukannya nanti soal environmental itu ke sana loh. Iya, ini udah terbukti di generasi yang baru Baru ya? Generasi Z. Gue kasih contoh aja, yang gue tahu anak gue misalnya. Suatu kali, lo generasi X ya kurang lebih kan? Sama lah, Ya. sama lah. Kalau membeli sesuatu kan alasannya ekonomi kan? Iya. Persis kayak lo tadi, Iya. panel berapa nanti ekonomi berapa? Persis itu otak gue juga. Suatu kali, anak gue tuh beli shawl. Yang menurut gue kalau beli di tempat lain paling cuma 75.000. Dia beli 450.000. Gue colek dong, kan yang bayar gue juga. Yang peduli lingkungan dia yang keluar duit bapaknya ya. Nah, enggak, itu kesadaran baru gue kan menjawab Ale Iya, nih. Itu iya. apakah efek dari nilai yang diterapkan dalam sebuah produk itu dibeli oleh konsumen ternyata terjadi. Nah, gue tanya, lo ngapain beli itu mahal banget lo? Itu kalau batik-batik itu mah Papa ada tuh yang jual cuma 75.000. Gue di kuliah sama anak gue, nggak di kuliah nanti dikasih tau. Pak, tahu nggak ini kenapa aku beli? Karena setiap aku beli, dia nanam satu pohon di Leuser. Woi, langsung kena Oh, oke. nih. Oke. Ya udah, oh ya udah deh. Udah berhenti dong gue. bisa ngomong. Oke, terus gue cek tuh brand itu. Bener nggak gitu? Oh, ternyata bener. Dia ada pertanggungjawaban bahwa setiap produk yang dibeli oleh konsumen, kenapa itu menjadi lebih mahal? Karena keuntungan lebihnya itu dipakai untuk dia program penanaman atau penghijauan lagi di ekosistem Leuser itu. Jadi era, oh iya. Yang gua tahu tuh melakukan ini Iwan Fals ya. Cuman Pak, Dia ya, kalau ya. manggung ke IO-nya untuk setiap satu manggung dia selain honor dia minta honor dia minta bibit Oh, untuk di pohon. tanam. Jadi dia ridersnya tuh selain ya biasa riders teknik harus ada Ada bibit. nanam pohon ya. Jadi dia punya tanah di Jonggol kan. Jadi itu Penghijauan di Jonggol. iya. Jadi dia nanamin tanaman-tanaman di tanah dia di Jonggol. Jadi gitu. Kalau lu mau ngundang Iwan Fals harus keluar duit buat Riders. beli bubut itu. Apa bibit ya? Ya, ya. Kan waktu itu suka ada dia tuh apa sih Cikal posting lagi nanam Berapa? Iwan di Itu bagus menurut gua. Itu kan yang dilakukan kemarin cosplay dengan sampah-sampah itu. Iya. Dia bikin pengumpulan sampah di sungai itu kan. Cuma kan kayak maksudnya kayak baru sekelas Iwan Fals yang bisa gitu. Coba White Shoes atau di Adams. Oke. Honor kita segini, rider kita segini, keluarin duit buat nanam. Enggak, kita nggak nerima duit, kita langsung nanam. Gitu langsung. Terus makanya dari mana? Dari tanaman yang lo tanam. Terus duit itu mana? Dari tanaman. Jadi tanaman lagi. Gitu, muter aja terus. Bayarnya pakai daun. Daun. Kan pakai daun aja boleh nggak? Pakai hasil bumi. Tapi itu kesadaran. Gue pernah. Hasil bumi. Maaf, hasil bumi. Jadi gue Apa? main ke Jatiwangi. Oke. Kan perusahaan genteng tuh. Satu kolektif namanya Jatiwangi Art Factory. Wasus main. Yang kerja semua, yang masang-masang lampu tuh, yang masang lampu siapa? Pak Lurah, Oh, Pak Lurah. masang lampu. Tuh Pak RW-nya masang ininya ini. Ikut semua. Berarti ibu-ibunya masak buat kita makan. Oke. Segala macam. Pas pulang dikasih empal gentong, dikasih pepaya beberapa sama beras hasil bumi mereka. Itu bayarannya. Buat gua
buat gua dibanding bayar gua 10 juta. Begitu dikasih itu menurut gua value-nya lebih merekat di memori gua. Tapi lu nggak mau kan tiap manggung dikasih itu, White Shoes? Dulu kan begitu. Barter gitu jadinya kayak. Jatuhnya begitu. Sebenarnya survive aja. Logikanya gitu ya. Ketika memang ada kebutuhan yang lain, maka ada angka lagi muncul. Begitu ada sesuatu lagi yang dibutuhkan lagi sama si band, maka ada lagi angka yang dibubuhin gitu loh. Padahal kalau kebutuhannya dibatasin sebenarnya cukup aja. Misalnya. Pilihan lah. Jadi si acara yang tadi menarik soal Get Festival ya. Ya dari Get Plastik kan tuh kan timnya. Jadi Get the Fest. Jadi gua rasa jangan-jangan bisa begitu tuh. Tapi mengedukasi ini nggak gampang ya. Misalnya kayak kemarin kasih contoh nih soal bibit tadi. Lu ngomong bibit Iwan Fals keren lah, kita respect sama Bang Iwan lah. Kita tumbuh dan melakukan perlawanan karena Bang Iwan kan. Nah, ini perlawanan juga sebenarnya lingkungan kan. Kemarin Kompas.com ulang tahun ke 29 kan. Seminggu sebelumnya kita kirimin biasa orang yang kirim papan ucapan selamat gitu kan. Supaya please kalau mau ngasih selamat silahkan, kami senang, tapi jangan dalam bentuk papan bunga. Kalau tetap mau mengasih ungkapan, alihkan biaya untuk beli papan bunga untuk bibit mangrove. Jadi kami bikin ini proyeknya Wali Asuh Mangrove. Nah dari situ, ketika kita edukasikan seminggu sebenarnya, lumayan ada 78 juta terkumpul untuk membantu kita yang offset karbon yang perusahaan punya. Jadi inisiatif yang kita awali dengan edukasi yang tepat dan orang mau tergerak dan dia sebenarnya nggak mengeluarkan tambahan dana apapun. Iya. Dia mengalihkan aja kan. Dan kalau papan-papan bunga lo lihat deh kalau ada acara-acara. Sampah. 2 hari kemudian. Ada keluar minimal 500.000 itu. Iya kalau rata-rata. Sejuta ya. kan. Nah terus kami bilang kalau 1 juta dapat berapa bibit mas? Kami hitungin. Terus kami tanya ke Wanadri, tanya ke KLH karena kan itu harus dirawat selama 2 tahun tuh sampai dia bisa mandiri. Nah kemudian kami kasih, kalau sekian jadinya sekian. Terus kami buat laporan juga kepada mereka. Jadi apa yang kalian berikan dalam bentuk ucapan di bibit itu kami laporkan bahwa ini jadi bibit yang ditanam di Subang. Waktu itu kami ke Subang. Dan ada inisiatif individu juga pembaca. Ini yang menurut gua kenapa gua agak optimis bahwa ini akan jadi kesadaran yang besar dan kemudian membentuk gerakan yang lebih luas. Ada yang pembaca telepon ke redaksi, kirim email juga untuk saya mau menembus jejak karbon saya personal. Saya bayar. Boleh nggak lewat situ gitu ya? Bisa nggak saya jadi wali asuh mangrove? Saya mau 300 bibit gitu. Nah terus kita hitung, ada orang gitu. Dan kita, soalnya bukan. Enggak, belum. Gua peduli acara ini nih, Den. Enggak. Gua peduli lingkungannya masih sebatas enggak buang sampah sembarangan aja dulu. Itu aja. Udah yang penting gua enggak buang sampah sembarangan, udah itu aja. Dulu Jakarta parah banget soalnya ya. Tahun 90-an nih. Iya, dulu 80-an. Keluar kaca. Wing. 89, 90. Di jalan buang banget sih jalanan, tapi sekarang sih udah lumayan ada kesadaran ke sana ya. Dan buat yang belum tahu, jadi ada istilahnya apa? Karbon apa itu? Offset karbon. Jejak karbon. Jadi sekarang gue juga baru tahu tadi ngobrol, perusahaan-perusahaan menebus dosa kasarnya. Dosa jejak karbonnya dengan menanam offset. Jadi ada tahapan kalau lo nggak bisa mencegah produksinya menghasilkan karbon dan itu terakumulasi dalam waktu yang panjang, misalnya setahun, misal momentum ulang tahun dipakai untuk kesempatan lo menebus dosa karbon lo, ya dihitung tuh selama setahun operation yang lo buat itu menghasilkan karbon berapa CO2 gitu ya. Itu dicatat, ada pengukurannya sendiri yang secara internasional itu diakui juga, dan ketika kita tahu dosa karbon kita sekian, kita harus menebus dengan cara apa. Salah satunya yang disarankan nanam mangrove. Kenapa mangrove? Mangrove itu menurut penelitian itu kemampuan dia menyerap CO2 lebih 5 kali lipat dibanding tanaman biasa. Dan dia di akarnya itu, hebatnya mangrove itu memproduksi O2 untuk ekosistem laut. Selain manfaat, dia bisa menjadi penghalang atau pemecah gelombang ketika ada entah tsunami, kita nggak berharap. Tapi kalau garis pantai kita ditutup atau ada mangrove-nya, ekosistem lautnya keren, nelayan yang pasti dapat ekonomi yang bagus, sama ancaman kalau ada bencana. Tambah salmon tuh kayaknya, Le. Menarik ya. Tambah salmon menarik tuh, Le. Lebih rindang lagi lah, ya kan. Terus ada 4.000 telur cuma 2 yang selamat lah, yang sisanya buat ngasih nutrisi buat tanaman. Gitu. Salmon.
Tapi di kita kayaknya salmonnya enggak ya? bisa. Kan salmon harus di Nordic sana. Salmon kan dari dingin. Jepang kan belinya. Enggak. Ya, di sana di Swedia paling di Norway gitu. Ya, Lele aja lah kalau kita. Nah, mungkin tuh mesti dicek ulang tuh. Kandungan. berarti sebetulnya semua orang tuh punya dosa karbon ya. Kita ngobrol gini nih ada jejak karbonnya nih. Karena ini lampu. Ya. Terus energi yang kita keluarkan kan mengeluarkan hawa panas di badan kita. CO2 keluar. Lalu tiba-tiba lo ini ada AC nih misalnya. Ini kan ya orang-orang Energi yang keambil gitu. peduli lingkungan kayaknya terhidupnya kayaknya agak cemas juga nih. Makanya nggak bisa sendirian lah. Makanya gue ajak lo biar bisa sadar. Ini dari tadi kan menarik semua nih. Yang paling radikalnya apa? Untuk apa? Yang terjadi, yang udah dilakukan sama satu entitas itu atau satu perusahaan gitu. Atau nggak dari Kompas Gramedia. Kalau dulu media aja yang gue tahu misalnya contoh kasus walaupun tidak terlalu radikal gitu dalam artian dia memang pendekatannya performatif ya. Misalnya seed bomb gitu. Jadi dia ngelempar bibit-bibit itu sambil naik sepeda mana-mana supaya tumbuh. Iya. Ya. Jadi rindang daerahnya, terus setelah berapa tahun baru dia ketawa-tawa, itu ternyata manfaat yang kerjaan gua tuh dulu tuh bandel, tapi dibilangnya gitu. Ya. Itu kan, tapi kan itu radikal gitu maksud gua, salah satunya. Ada beberapa inisiatif komunitasnya. Menariknya role gue yang baru ini, gue nggak hanya mengkoneksikan di internal kami Kompas Gramedia, tapi juga komunitas-komunitas luar. Makanya gue banyak main juga harusnya ke lu, komunitas lu, ke komunitas Ucigale atau besok ketemu Ucup, mudah-mudahan bisa ngobrol sesuatu yang lebih berdampak untuk mempengaruhi ide atau percakapan di pop culture. Pop culture jangan hora-hore aja gitu. Hora-hore bagus lah, kita hidup juga perlu hora-hore kan. Tapi memikirkan gimana supaya hora-hore ini sustain. Jadi supaya anak cucu kita juga bisa hora-hore nanti. Jangan kita bebani aja semua dengan kerusakan yang kita buat. Nah, ada komunitas-komunitas yang kalau disebut sebagai kayak radikal. Salah satunya teman kita yang nyembah pohon itu. Farid Stevi. Dia punya satu hal yang menurut gue keren, yang kayak bom shit itu. Dia pakai ketapel tapi. Iya, ketapel. Ditembak ke bukit-bukit di Gunung Kidul. Karena itu kan biasanya bibitnya ditembak-tembak. Tanggung jawab burung kan, atau kelelawar. Cuman burung kelelawar kan nggak kita duga dia kapan buang kotoran, lalu bibitnya bisa hidup. Nah, kalau ketapel kan lempungnya bisa diarahkan ya. Bibitnya ditembak sana aja. Belum tentu semua juga tumbuh, tapi itu memberi efek bagi pemulihan lingkungan. Itu yang agak radikal. Si Steve itu kelompok-kelompoknya yang kembali mengasih kain untuk pohon-pohon besar. Jadi dia ngitung situ atau ngitung kalau di zaman dulu namanya itu sendang kalau orang Jawa itu. Jadi sendang itu tempat air dari mata air yang biasanya di sekitarnya adalah pohon-pohon besar. Dan pohon-pohon besar itu oleh masyarakat lokal dulu dikasih kain. Terus dikasih sesajen gitu. Kemenyan gitu. Di hari-hari tertentu adalah ritual untuk memberikan penghormatan. Terima kasih. Terima kasih. Tapi itu sebenarnya untuk shortcut untuk menjelaskan lo nggak boleh nebang pohon. Dengan cara dalam tanda petik ditakut-takutin. Dekat-dekat sumur ya dulu ya. Kalau di Jawa itu dekat-dekat sumur apa air. Karena selalu begitu ya. Di mana ada pohon besar, di situ ada setan. Ada air. Ada kehidupan. Tapi untuk membuat orang nggak nebang pohon, dibilangnya ada setan. Karena kalau dikasih tahu jangan nebang pohon, nanti lingkungan tercemar. Langsung sama gua. Apa? Air nanti nggak ada, ini ribet. Aja. Kalau ada setan, oh iya daripada tidur gua nganterin. Karena sekarang kan kalau kita mau nebang pohon harus manggil pawang dulu katanya. Manggil pawang supaya setannya dipindahin dulu kemana. Ada kesadaran itu juga. Tapi mungkin ada juga kayaknya kejadian-kejadian yang memang benar kejadian gitu misalnya. Tapi gue juga melakukan kegiatan ramah lingkungan. Gue setiap hari nyiramin tanaman di rumah gue. Itu sih bukan ramah lingkungan, itu pelawan bapak-bapak. Tapi kan sambil dengan kesadaran bahwa supaya oksigen kan tanaman-tanaman gue siram-siramin pokok. Nggak ada fix, tadi balik lagi lu bawa bapak aja udah. Kalau bapak-bapak kan cuma di aspal yang nggak jelas kan, aspal malah jelas lah itu debu. Iya debu, tapi kan maksud gue itu ya itu mah cuma kepuasan batin. Kalau ini mah selain kepuasan batin, gue membantu makhluk hidup tumbuh. Udah dua lah dia. Pohon rambutan gue siram-siramin. Gue ada banyak pohon di belakang rumah gue. Pohon rambutan, ada pohon apa lagi tuh, banyak pohon-pohon sekelilingnya, ada jeruk apa. Gue siram-siramin. Ya efek langsungnya lo dapat hawa yang sejuk kan. Iya, plus mengisi waktu luang gue. Ini tadi kan apa tuh namanya udah banyak nih dalam artian ekstrak apa di luar apa segala macam. Nah, yang paling utama bisa dilakuin sama teman-teman biar keadaannya jadi yang
ya ide gagasan yang baik ini harus ngapain sih? Nah, satu. Yang kedua, sebenarnya impact-nya buat paling tidak lingkungan sekitar kita aja deh, tetangga apa segala macam itu sampai gitu, tanpa harus menggurui gitu misalnya. Gitu. Ya, kiatnya nggak tuh? Gue berkaca dari pengalaman gue sendiri lah, karena ini juga tadi Soleh nyebut walk the talk gitu ya. Misalnya gue paling bisa memilih untuk berangkat ke kantor itu kalau paling mungkin gue naik kendaraan umum. Kereta itu. Kalau udah nggak bisa kayak kesini, gue lihat tadi transportasi publiknya nyambungnya banyak banget nih. Ribet, akhirnya gue bawa mobil. Dan acara cuma di sini doang, oke lah. Tapi kalau misalnya ke kantor gue di Palmerah, gue di Rawabuntu. Oh, naik kendaraan umum itu paling keren untuk gue tadi melakukan apa yang bisa gue kerjakan terkait dengan lingkungan. Gue nggak nambahin polusi. Satu, efeknya ekonomi kalau kita ngomong ekonomi. Tol PP sekarang BSD ke sini udah hampir cepet tuh. Ya, terus belum bensin dan sebagainya, belum waktu, belum capek dan sebagainya. Itu satu, transportasi publik. Sebisa mungkin kalau ada aktivitas yang bisa dijangkau dengan transportasi publik, Oke. Nah, juga saranin kalau teman-teman mau bikin konser, bikin kegiatan, cari tempat yang terakses mudah dengan transportasi publik. Sehingga nggak orang berbondong-bondong nyari parkir susah, bawa kendaraan marah-marah. Oh, kebanyaran Kemayoran. Tempat lain, yang lain. Atau mungkin skalanya nggak harus gede sekemayoran misalnya. Ya, kalau gede ya tempat yang bisa diakses. Atau minta pemerintah pusat atau daerah membuat akses ke tempat-tempat yang kerja sama sama Transjakarta biasanya bisa bus gitu ya. Jadi gratis. Itu beberapa yang bisa dilakukan. Yang kedua yang Soleh lakukan, memilah sampah atau tidak membuang sampah pada tempatnya itu udah langkah yang paling simpel. Atau jangan dibuang sampah kita simpan sampai di rumah, kita selesaikan di rumah, kan sampah itu tanggung jawab kita. Kayak gue masih ada sampah di kantong gue deh. Gitu langsung. Kadang-kadang nyolot dia langsung mukanya kan. Itu terus yang lainnya sok go green lu. Sok go green. Kayak tadi sederhana, gue minta minum kan, tadi diminta minum yang nggak pakai plastik dong. Kalau ada yang gelas, oke, langsung dikasih. Dan gue seneng banget nih. Apa nih namanya? Sejuk ya? Wah, keren. Masuk. Ini sejuk nih. Oh, sejuk. Yang berikutnya gue juga bawa tumbler kemana-mana. Kadang-kadang dilihat, apa sih bawa tumbler? Iya. Ada teman-teman gue mau tumblernya sangat gede. Dan itu menteror gitu. Iya, yang segini kan, yang bulat itu kayak bawa termos. Iya. Tapi emang itu shocking buat orang. Kenapa sih dia pakai tumbler? Kan dia bertanya dong. Iya. Oh, dia lagi men-solve sebuah problem nih. Kalau gue malah meledek dia, gue kayak menjadi tambahan masalah tuh. Minimal ya udahlah lu buat tumbler nggak usah diledekin. Gue buat tumblernya kecil sih, wajar lah, nggak membuat orang merasa terintimidasi. Kalau gue repot bawa tumbler, misalnya naik motor, gue aja males bawa apa-apa. Enggak, lu banyak malesnya dari tadi, Le. Udah lihat, Le. Kalau udah urusan beginian, males tapi sejahtera. Ini nih. Iya, itu. Gue 4 tahun lalu nih. Males tapi sejahtera. Gue tumbler bawa terus kok, selalu, wajib. Gue enggak, gue mas. Dua bahkan kadang-kadang, soalnya suka lupa. Karena satu biasanya isinya air jahe, gue aja paling males. Gue paling males bawa sesuatu ini. Iya. Gue dari SMA gue nggak suka bawa bawa diri sendiri malas juga, Le. Bawa diri sendiri aja malas kan, malas keluar rumah kan. Kalau nggak keluar rumah kita nggak dapet duit. Berarti yang kecil-kecil tadi itu udah cukup ya segitu ya? Itu dulu ya paling tidak awal. Yang bisa kita lakukan untuk bertanggung jawab terhadap diri kita. Kayak lagi sampah itu bukan tanggung jawab orang lain. Tanggung jawab kita, mau kita yang nyampah. Manusia kan produsen sampah terbesar itu salah satunya manusia. Tapi kan kita udah iuran sampah. Nah, itu nggak menyelesaikan ya? Tapi tadi gue ada satu yang menarik sebenarnya. Apa? Yang awal tadi kan soal transportasi umum. Oke. Anggaplah nih ya, se-Jakarta, yang atau mau masuk ke Jakarta, semua geng kita sepakati besok tidak boleh pakai kendaraan pribadi, semua naik kendaraan umum yuk. Nggak muat juga. Nggak muat. Nah itu pentingnya perencanaan. Karena kan kita sistemnya belum ada. Dengan dorongan atas kesadaran yang besar ini akan mengubah sistem. Ya sistem di mana? Di pemerintahan dong, salah satu yang paling powerful. Dia punya anggaran, punya kebijakan, punya aturan yang bisa diterapkan. Nah kalau kesadaran itu mengerucut dan menjadi dorongan untuk berubah. Baru bisa bilang, kalau geng bikin satu hari tanpa kendaraan umum, baik itu motor atau mobil, kecuali sepeda atau kendaraan yang tanpa emisi, semua naik umum, tapi public transport, tapi semuanya siap. Nah itu di banyak negara yang modern, yang sudah satu minggu libur tuh gratis tuh, Le. Itu ada. Nah gue pernah punya pengalaman yang cukup
terbuka kesadaran gue, terus kemudian gue banyak bersepeda tahun 2014-16 tadi. Di 2012 menjadi kesadaran ketika gue di Berlin. Even dosen gue perempuan itu naik sepeda ke kampus. Kayak Amsterdam. Dan sepedanya nggak sepeda. Kayak Amsterdam. Dan sepedanya bukan sepeda lipat kayak keren-kerenan di kita ini yang Brompton gitu. Sepeda gasela yang gede banget. Wah, itu gue. Ya mungkin orang, di sana mah iklimnya enak-enak. Kita selalu punya alasan untuk tidak melakukan hal yang baik. Selalu ada alasan. Padahal kalau kita dalam kesulitan itu ada beberapa yang bisa kita solve juga kan. Ya, tapi gue agak parno sebenarnya, jujur aja. Kalau sekarang, kalau gue kan dulu sepeda bahkan pakai rem, fix gear. Lu lagian ngapa? Ini paling mentok nih kan. Radikal naik sepeda nih, fix gear. Rem itu adalah fix gear. Rem itu adalah kita. Aja, bukan tools. Rem diciptakan untuk mereka yang lemah. Iya. Tapi emang gaya banget dulu Le. Kita mah anak pukul, cowok banget. Tapi sepatu korban. Soalnya lepas. Iya, tapi ya akhirnya memang gua jujur aja, misalkan anak gua mau sepedaan ke sekolah gitu, gua sih parno sekarang. Parno gitu ya. Dalam artian kacau lalu lintas. Iya. Jadi gini, kalau nyari alasan untuk biar kita tidak bersepeda, kayaknya enggak. Tapi coba dicek ulang, sebenarnya possible nggak dilakuin? Gitu aja dulu. Faktor keamanannya. Betul. Ya, itu, agak nekat kan? Di sini kan agak nekat. Nah, makanya tadi gue kasih penjelasan di Berlin itu satu cuaca lebih ramah lah ya. Kalau dia pakai jaket keren itu masih naik sepeda tuh nggak gerah. Di kita ada beda ya, itu alasan yang kita bisa buat. Sama jalurnya mereka sudah clear. Oh, nggak akan ada kendaraan bermotor gitu ya? Iya, dan jamnya jelas apa semua. Ada kesadaran dari si pemilik pengguna jalan itu, sepeda itu dapat privilege untuk didahulukan sama pejalan kaki. Kalau di kita kan jalan buat pejalan kaki sama sepeda aja diambil. Jangan kan jalan buat pejalan kaki, nggak ada jalan buat pejalan kaki. Nah, ada lagunya Tosir Dendi ya kan? Jakarta Motor City gitu. Video klipnya gue yang bikin. Videonya motor nggak masuk ke pejalan kaki. Emang ini kelakuan nih kayak gini nih gitu. Masih lihat itu lah sebenarnya tentang konteks Jakarta. Iya, sistem yang perlu kita dorong dengan kesadaran bersama dan kayaknya bisa. Tapi memang agak menarik beberapa kali, misalkan kayak beberapa negara-negara yang memang paling tidak udah punya kesadaran cukup panjang ya secara umur juga gitu untuk sistem yang dilakuin terus dieksperimenting. Ini kayak ya lu mau minta SIM aja lama banget Le di sana Le. Kalau di luar negeri, cari misalkan lu jarak lu berapa lama, lu punya keluarga atau enggak, ngapain kalau lu sendiri lu punya mobil kan gitu. Naik sepeda lu naik kereta. Naik kereta tuh udah gue siapin kok. Gitu. Kita baik hati berarti gampang bikin SIM. Apa aja dibuat. Aku punya pengalaman mirip ini. Gue satu kali ke Jepang. Gue kan sesimpel orang, ya Jakarta kan jarang naik kereta dan sebagainya. Gue nyetor taksi. Makan tuh harganya. Taksi itu sebenarnya cuma 2 stasiun. Terus sama taksi udah senior tua banget. Gue duduk, Pak mau ke sana gitu. Jelasin, gue kasih kan ngomong bahasa Inggris susah. Gue sekarang ngomong bahasa Indonesia tapi nunjukin map. Nih gitu. Dia jelasin. Jangan turun. Naik kereta. Intinya lo naik kereta aja. Kalau naik ini itu satu mahal, lo juga mungkin dia sadar soal lingkungan juga. Nah akhirnya gue nggak diterima naik taksi padahal gue mau bayar. Public transport. Juru gue suruh jalan kira-kira 70 meter dari situ ada stasiun di dekat Shibuya. Akhirnya gue, ya udah gue naik. Tapi di sisi itu menurut gue canggih. Jadi kesadaran. Ngapain lu deket-deket naik taksi? Iya, intinya kayak gitu. Lo naik transportasi publik deh. Ini cuman. Gue pikir lo udah sempet naik dan bayar. Enggak. Canggih tuh harganya tuh, canggih tuh. Sebelum naik dia ngasih tahu. Kalau itu kira-kira mungkin 70-an atau 80-an, lo naik itu cuma 3. 3 stasiun sejuta boleh. Setelah gue, bayar. Padahal naik stasiun, naik public transport. Ternyata ya tadi cuket banget. Tapi itu baik Bapak sopir itu ngasih tahu. Kita kayaknya mau masuk ke apa namanya? Kita mau Bung Inu untuk memasak nih ceritanya. Ya nggak sih, tadi kita sudah ngomong lingkungan, sekarang lah, boleh lah ya. Kita beri kesempatan buat memasak. Kita lihat bagaimana, apakah memasaknya friendly sama lingkungan. Sama orang sekitar maksudnya juga. Ya silakan kita lihat ya.
percaya nih gue. Nggak diragukan lagi deh kalau ini. Wah, apaan ini? Ini ayam, bumbu lada hitam, pakai telur mata sapi 3/4 matang. Kenapa pakai wijen? Pakai wijen ini satu estetik. Yang kedua efek di lidah, kalau dia digigit tuh kayak pecah di mulut. Udah kayak bisa menenangkan kayaknya. Ini dia. Jarang-jarang orang datang ke sini kayak enggak tahu. Kalau ini bisa biasa mengkurasi lukisan. Jadi bisa diterangkan konsepnya kenapa Biasa pemilihan ini. memilah sampah. Dan ini tadi gue hitung wijennya harus ganjil. Karena yang ganjil itu lebih enak. Percaya nggak? Apa? Kalau percaya itu. Ayo kita coba. Let's go nih, sendoknya Le. Kita coba bertiga lah. Ya. Mari. Kita nikmatin. Ini tadi gue take over Chef Agung tuh. Ini telurnya 3/4 matang ini. Bahaya. Ale trauma dengan telur-telur setengah matang. Iya. Makanya gue bikin 3/4. Tapi masih trauma kayaknya. Enggak. Aman. Itu kan di hotel itu ya, Le. Lu hari-hari masak gak di rumah? Kalau terpaksa ya, misalnya istri lagi pergi dan ada anak 3 yang harus gue urus dan dia nggak bisa ngurus dirinya sendiri ya, masak yang sederhana aja. Dan lu dari 2009 nggak ada pembantu ya di rumah ya? 2008. Apa biasanya makanannya apa yang sederhana itu? Yang sederhana kalau di rumah itu istri gue biasanya stok, bikin misalnya karage ayam apa yang udah tepung itu bumbunya udah dibikin. Lalu kita tinggal digoreng. Manasin atau goreng. Kalau yang sederhana dan anak gue suka itu telur dadar yang dalamnya empuk, pinggirnya harus crispy. Gimana cara bikinnya? Itu teknik khusus. Jadi ketika lo masak, minyak apa butter? Minyak sih kadang-kadang ada. Terus caranya adalah apinya besar. Sehingga yang pinggir-pinggirnya itu cepat matang gitu. Tapi dalamnya atau tengahnya itu masih empuk. Jadi kalau balik itu crispy-nya akan dapat. Itu para anak gua. Teknik. Itu yang Itu makanan wajib yang paling enggak ya kalau nggak ada yang bisa take over gue yang ambil. Oke. Tapi kalau telur doang sih anak-anak udah bisa sejak dia SMP udah. Gimana, Le? Enggak pedes. Iya. Dia nggak suka pedas soalnya. Gua nggak suka pedes, ini enak nih. Ada manisnya. Ngomongin makanan ya, makanan. Gurihnya? Gurih dari black peppernya kan. Dia kasih telur Mau nambah kan lo? Kelihatan muka lo. Serius, yaudah nambah Le. Nanti dulu. Wijennya kerasa nggak di lidah tuh kayak pecah, kayak berontak gitu. Wijen, riak-riak. Wijen dan minyak wijen. Wah, seneng banget loh. Mewah tuh. Buat gue di lidah mewah. Tadi gue tambahin bawang putihnya. Itu yang membuat lebih Gurih. Lebih enak. Juga aromanya sih terutama. Kata Chef Agung, tapi jangan kebanyakan karena yang medium, yang pas itu lebih baik. Oh, kalau itu apa Ya, sih? bawang putih karena kelebihan juga rasanya Wah, banget. Bombaynya gua. Bawang bombaynya. Bombaynya enak. Lu suka banyak? Suka gua. Gua nggak suka Bombay. Gua suka gua. Lalu gua ada keturunan Indianya soalnya. Biar jadi excuse lah. Tapi bawang bombay itu kalau udah dimasak dia tuh jadi efek manisnya. Makanya sebenarnya kita nggak perlu banyak minuman yang Manis-manis. gula ya tuh. Karena manisnya itu bisa datang dari tanaman atau sayur-sayuran yang kita enak nih. Oke nih. Oke ya. Oke banget. Oke, kalau ngomong makanan kecil apa yang sampai sekarang gue suka. Gue tuh entah dari orang tua yang bikin atau apa gitu misalnya. Gue suka karedok. Karedok. Dan ini kayak gini, gue tuh punya memori dan kalau gue dalam situasi down, gue harus makan karedok. Keren banget. Itu mengembalikan energi gue yang lemah. Apa? Mudah mah didapatnya tapi di sekitar rumah gitu ada. Nah, ini ada cerita yang terus gue sambungin nih, ternyata kenapa itu kok jadi kayak energi booster gitu ya. Dulu waktu gue pertama masuk Kompas, itu kan ada tes kesehatan di tahapan tes terakhir. Setelah psikotes, bahasa, dan sebagainya lolos, lo harus tes kesehatan. Kesehatan gue di salah satu rumah sakit. Dari satu rumah sakit itu dikatakan gue nggak lolos karena darah tinggi.
punya potensi darah tinggi. Kalau wartawan punya potensi darah tinggi, bahaya karena tiap hari stresnya akan naik. Karena mungkin gue dianggap punya nilai, hasil tes itu diuji ulang sama poliklinik kantor. Oh, Bener cross kan nih check, hasil, cross nah, check. second opinion lah. Nah ketika gue minta dicek, gue panik dong. Itu harapan satu-satunya gue untuk bekerja. Kalau gue nggak diterima, PR tuh. Nah, gue tanya nyokap gue dan sebagaimana gimana caranya nurunin tekanan darah dalam waktu yang singkat. Oh diajarin makan seledri dan sebagainya, besok nggak usah sarapan, makan pisang doang. Gue lakukan semua. Begitu dicek di poliklinik di kantor sama dokter, ternyata turun. Oh seneng banget. Dan gue tanpa sengaja, waktu itu gue dari depan poliklinik langsung makan. Karena kan tadinya puasa kan. Ada karedok, gue beli, makan karedok. Gue makan lah. Untuk merayakan keberhasilan. Iya, tadinya kan energi habis. Dan itu kayak jadi pintu bagi gue untuk, kalau misalnya gue dalam situasi yang berat atau apa, gue mau mengingat lagi bagaimana gue dulu berjuang, makan karedok itu kayak memutar memori dan perjuangan yang panjang. Kalau stres lu bukan kembali pada Tuhan, tapi kembali pada karedok ya. Pada ciptaan Tuhan itu. Karedok. Tapi karedok itu nggak tahu. Itu kan, lo tak karedok kan? Iya. Kan Saya orang bule yang nanya lo, karedok, terus dia dengernya, anjrit namanya hancur banget. karedok. Karedok tuh bahasa Inggrisnya masih salad. Apa? Ya, Raw virgin salad. Virgin saya ada nutnya raw salad. Ada apa kacang panjang yang muda dan mudanya itu spesifik kan. Jadi enak krenyes-krenyes itu dipotong kecil-kecil. Ya beda sama gado-gado kan. Ya, ada kemangi. Itu yang nggak ada di gado-gado. Iya, di kemangi ada di sini. Terus dia ada, kalau kita mau tambah biasanya ada telur rebus yang di itu. Nah, sama kalau mau pakai apa lontong atau kentang jadi itu fresh murah, salad ya. sehat langsung jadi kayak energi booster ya. Itu kesukaan gua kalau soal makanan. Kalau aku sedang down, aku mencari tukang karedok terdekat. Habis darah tinggi hilang, asam urat naik. Ya, untungnya gua nggak ada isu soal asam urat. Jadi aman aja. Karedok itu, dan gue ngerasa, oh iya gue perlu mengingat perjalanan yang dulu gitu ya. Masih ada nggak tukang karedoknya? Nah ada sampai sekarang, yang melanjutin anaknya. Oh. Itu berarti jualan, berarti udah 25 tahun lebih. Di tempat yang sama? 23, persis, sama. Di depan Poliklinik Palmerah kalau lo mau tau. Dulu yang jualan namanya Ibu Sujiati, sekarang anaknya. Dan bumbunya kurang lebih masih sama lah. Silakan ya cari karedok Inu. Palmerah. Karedok Palmerah yang mungkin nonton dan ngantornya dekat-dekat Palmerah, cari di mana, di depan Poliklinik. Poliklinik Kompas Gramedia. Itu di arahnya sebelah mana? Jadi kalau masuk ketemu Menara Kompas, itu lurus belok kiri. Oh, bukan kan ada persimpangan, ada belok kanan ya. Belok kanan kan ke arah Pijaru segala macam ya. Pijaru, Oh, ini belok kiri. Belok kiri yang ke kampung-kampungnya. Cari karedok Bu Sujiati. Namanya karedok Bu Sujiati. Di pelangnya gitu. Kayaknya masih pakai Sujiati. Silakan cari karedok, bilang ke Anda dikirim oleh Inu dari Kompas. Katanya ini makanan penghilang stres. Siapa tahu bisa ditambahin apa kemanginya lah paling enggak, bukan diskon ya. Harus ganti judul tuh, karedok pendatang bahagia. Iya. Dan secara penghilang stres. Sustainability itu penting. Kita memakan bahan yang ada di wilayah itu. Oh gitu. Iya. Konsep sustainability gitu. Iya. Lo kan kita nggak menghadirkan bahan-bahan dari luar Jawa misalnya, dan makanlah buah atau sayur ketika di musimnya. Itu prinsip sustainability salah satu ya. Makan dari apa yang lo tanam, apa. Makanya sekarang banyak kan pada bikin, ada nanem apa. Ini kejadian ini sebenarnya jadi grafiknya semakin spike tinggi ini ya karena pandemi. Ya, orang ngajarin kita jadi banyak baru, ya. Kesadaran baru. Ya, tapi itu salah satunya nyiram tanaman tuh, lihat. Misalnya kalau kita makan durian bukan musimnya, itu mahal. Selain mahal, lo menjadi penyebab dosa karbon lebih banyak. Karena misalnya durian panen misalnya sampai Januari gitu ya. Lo mau makannya bulan Mei. Januari ke Mei, entah lo merekayasa durian itu bisa berbuah di bulan Mei, itu melawan alam, misalnya dengan pupuk dan sebagainya, pupukan semua itu. Atau menyimpan itu di segitu panjangnya, di pendingin. Itu kan menahan, dan dia energinya berapa banyak, ya otomatis pasti lebih mahal. Ya mahal mungkin kita bisa bayar, tapi kalau nggak harus gitu kan, lo makan di bulan Juni aja buah apa misalnya nangka gitu misalnya, ya dikit-dikit sama durian lah, masih satu family atau
sukun gitu yang direbus itu udah kayak durian tuh kalau lo tahu. Nggak tahu, gua nggak suka durian, gua nggak suka sukun. Misalnya, atau rambutan, lo mau rambutan biasanya bulan Januari kan panennya kan. Tiba-tiba bulan Agustus lo pengen rambutan, lo melawan alam dan membuat. Gila, melawan alam lo, ngeri banget bahasa itu. Dan kalau melawan alam kayak sia-sia kayak. Dan efeknya adalah buruk. Nah itu hal-hal yang praktikal yang bisa kita lakukan kalau dikasih makna kayaknya serius banget. Tapi kalau kecil-kecil bisa dilakukan. Pemikir tuh, Le. Iya. Mikir terus tuh, itu gerigi-gerigi di kepalanya muter terus tuh, Le. Nah, lihat kanan kiri, mulai waspada, mulai sadar, mulai apa, mulai dilakuin, mulai wah, akhirnya mikirnya jadi berkesinambungan sama yang lain gitu-gitu tuh. Makanya perlu ketemu orang supaya pikirannya nggak mentok. Iya, iya. Kalau nggak, biar lo yang pecah, Le. Kalau gua sih tipe yang bukan urusan gua. Kita yang malas tapi sejahtera. Iya. Berkah yang nggak bisa. Mungkin ada nanti momennya dia. Takdirnya dia. Ntar ada momennya dia. Kan gua kata yang feng shui, karena gua tuh lahir pokoknya 17.20 sore kan lahir gua tuh. Belum maghrib tuh. Ya terus sio gua kambing, jadi katanya gua tuh ibarat kambing yang lagi merumput di pinggir sungai. Jadi nyantai aja. Nyantai tapi ada mulu rezekinya. Ada rumput banyak. Air ya. Jadi gitu, gua tuh kambing yang sedang merumput di pinggir sungai. Kambing rumputnya tuh hijau. Jadi dia bisa makan aja tuh dari rumput, mau minum dari situ, enggak usah kemana mana. Jadi itu ada kutipan di Mazmurnya itu kalau di kitab. Apa tuh? Oh, ada gitu. Ada. Bagaikan kambing atau domba yang merumput di pinggir sungai. Seperti kamu dipelihara oleh Tuhan terus-menerus. Wah, disayangi. Siapa pembaca feng shui-nya? Itu kayak itu value semua kultur atau budaya itu. Ada temen gua dulu dia belajar feng shui. Dia ngasih tahu gua. Iya, lu tuh lu seperti kambing di tepi sungai. Oh, sudah tertulis di kitab. Di Mazmur namanya. Ada lagunya bahkan tuh gue lupa lagunya. Ya, intinya adalah lo tuh dijaga oleh Yang Maha Kuasa, layaknya domba yang merumput di tepi sungai. Lu kurang apa? Makanan ada, minuman ada. Makanya nggak perlu banyak bergerak, Le. Nggak perlu banyak kerja. Makannya terus lo makan. Udah ada di situ, semua udah ada di depan mata. Tapi itu sebenarnya menjelaskan soal kecemasan, nggak perlu cemas. Kenapa? Burung yang nggak nanam aja dia bisa. Iya. Makanya kita harus ngerawat tapi kita harus ngerawat tanamannya, itu yang penting. Supaya rumputnya tetap hijau, kita harus memperhatikan lingkungan. Sedap. Sumber-sumber air itu tetap muncul. Oke, buat domba-domba yang menonton. Langsung ke situ gue. Terima kasih ya. Terima kasih. Thank you, Le. Thank you, bro. Semoga makanannya. Ini kita Oleh dan Ale, semoga pekerjaannya di KG Media menjaga sustainability. Amin. Terjaga ya, luar biasa. Lancar semuanya dan orang yang soleh dan saleh itu. Lele. Lele. Jadi tenang, saya merasa tenang karena lingkungan ada yang menjaga. Ada yang menjaga. Sudah ada teman saya yang menjaga lingkungan ya. Dari sekian banyak teman kita ya, Le? Iya, ada lah tanda-tanda. Juga lo juga jaga. Gua kan ya mendoakan saja. Terima kasih banyak ya, udah main. Thank you, Le. Sejuk, terus masak lagi. Ya silakan dilihat ada kalau podcastnya Beginu ya. Beginu. Udah jalan berapa season? Ini kita taping ini 4 tahun. Wah gila, episode pertama saya loh. Soleh yang malas tapi sejahtera. Itu keunikan dan bagaimana Tuhan menjaga dia dengan sangat baik. Iya. Imannya kuat. Domba-domba. Lumayan. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Wisnu Nugroho. Sampai bertemu lagi. Ya. Saleh yang Soleh. Kita makan sejuknya nih. Dilanjut nih, Le, nambah, Le. Aduh.